Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Marilah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar belajar kita nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan alat-alat tulis? Apakah kalian sudah sarapan? Dan apakah kalian sudah mandi? Alhamdulillah jika semua telah kamu lakukan. Dan yang muslim, tadi sholat subuh tidak? Jangan sampai sholat kamu ditinggal ya nak. Pada pagi ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar. Pagi ini, Ibu akan menemani kalian belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Oh iya nak, masih ingatkah kamu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ya, ada yang secara generatif dan ada yang secara vegetatif. Kalau hewan bagaimana? Bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Betul sekali. Hewan berkembang biak ada yang secara ovivar atau bertelur, vivivar, beranak atau melahirkan, dan satu lagi ovovivivar, yaitu beranak dan juga bertelur. Masih ingat ya nak ya? Jangan sampai kamu lupa. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah nanti setelah membaca teks, kamu mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, kamu mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kamu mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Coba kamu lihat nak, gambar apa saja ini ya? Ada hewan apa saja? Betul sekali, ada badak yang ibu tunjukkan ya. Badak bercula 1, ada harimau dari Sumatera, ada orangutan dari Kalimantan. Yang ini, yang satunya yang tengah itu manusia ya. Nah, apa keterkaitannya hewan dengan manusia? Nah, sekarang ibu tanya, tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula 1 dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Kenapa langka ya? Apa sih yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Lihat nah, gambar yang pertama. Gambar apa ini? Gambar hutan. Nah, di hutan itu banyak pohon-pohon ya, nah ya. Banyak pohon, banyak tumbuhan langka. Nah, ini adalah bunga bangkai. Bunga bangkai ini termasuk tumbuhan langka yang dilindungi oleh dunia. Ada lagi orangutan. Orangutan hewan yang langka juga yang dilindungi. Ada lagi burung. Ya. Nah, ini semua bagaimana terlihatnya nak? Sejuk ya, kamu melihatnya ya, sejuk. Terus jika kita berada di dalamnya kita akan merasa adem, gak kepanasan ya. Nah, kalau
hutan ini tidak dilindungi, yang terdapat di dalamnya ada tumbuhan langka, ada hewan yang dilindungi. Kalau misalnya tidak dilindungi, ini bagaimana coba? Misalnya tumbuhannya ini atau hutannya ini dijadikan pemukiman, lihat, dijadikan perkotaan, ya, dijadikan perkotaan nih. Bagaimana kehidupan di hutan ini? Apa yang terjadi? Betul sekali, Nak. Bisa terjadi musibah, bisa terjadi banjir, yang biasanya itu disebutnya ada banjir bandang. Ada juga bisa menyebabkan pemanasan global. Banyak ya, Nak ya. Nah, jika hal terjadi seperti ini, apa penyebabnya? Adalah penyebabnya orang atau manusia yang ingin mementingkan kepentingannya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang beradab, manusia yang mempunyai, yang diberikan kecerdasan oleh Allah, maka ayo kita lindungi hutan-hutan kita agar tidak gundul. Bukan kepala saja yang gundul ya, hewan, tumbuhan atau hutan juga bisa gundul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Siapa yang tahu? Yuk kita diskusikan sama-sama ya. Yang pertama tadi apa? Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya betul, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancam kelestarian flora dan fauna. Itu yang akan terjadi. Ya, bisa banjir, longsor, siapa yang rugi? Manusia sendiri yang rugi. Manusia sendiri yang akan kesulitan, akan kesusahan. Ya, flora dan faunanya juga, tumbuhan dan hewan juga akan susah. Itu akibat apa? Akibat perbuatan manusia. Karena tidak mungkin hewan menebang pohon atau tanaman itu menebang pohon juga ya, Nak ya. Tidak akan. Siapa yang salah? Yaitu manusianya sendiri. Yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Coba siapa yang bisa jawab? Bagaimana dengan nasib-nasib hewan di hutan? Coba, menurut Ibu, hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Apa itu habitat? Siapa yang tahu? Ya, habitat adalah tempat tinggal. Tempat tinggal hewan-hewan yang ada di dalam hutan akan rusak, akan hilang. Sehingga kamu dengar berita, ada harimau itu masuk ke desa, masuk ke perkampungan. Kenapa? Salah satunya karena habitatnya mereka itu hilang. Yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah tadi, bisa saja akhirnya masuk ke desa, masuk ke kampung-kampung yang dihuni oleh manusia. Ada sampai yang dimakan manusianya itu. Ada juga yang dimakan hewan ternaknya. Ya, jadi harus kita jaga agar tempat tinggal hewan itu bisa terjaga, bisa lestari ya, Nak ya. Yang keempat, bagaimana pengaruh? Oh iya, belum dijawab. Yang ketiga apa ya? Belum. Coba ada yang bisa jawab nggak? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Selain masuk ke
ke pedesaan, ke perkampungan, maka sehingga hidupnya mereka juga bisa punah atau bisa hilang, bisa mati semua. Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Waduh, gimana Ibu nggak bisa ngebayangin ya? Ada yang bisa jawab? Nah, ini jawabannya. Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang. Sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, oksigen sangat diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk bernapas. Apa sih oksigen itu? Ya, oksigen itu dihirup oleh manusia dan manusia itu mengeluarkan karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Yaitu racun. Ya, jadi oksigennya bagus untuk manusia, itu oksigen yang dihirup, dan racun yang dikeluarkan oleh manusia. Kalau hutannya itu musnah, hutannya itu habis, dijadikan perkotaan, dijadikan perkampungan, maka hidup manusia sendiri akan terancam. Kenapa? Karena pasokan oksigen akan berkurang. Yang banyak adalah karbon dioksidanya, sehingga manusia itu nanti napasnya akan terganggu. Sudah pasti kehidupannya juga akan terganggu. Nah, kata kambing, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, karena tumbuhan adalah makananku. Di antaranya adalah rumput. Jika tumbuhannya habis, maka aku tidak bisa makan, karena aku tidak bisa makan nasi. Kata kambing tuh, wajahnya melas banget ya. Kasihan sekali nih kambing ya nak ya. Oke, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Kita baca sama-sama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Siapa yang tahu tadi Pulau Komodo ada di mana? Ya, betul sekali. Pulau Komodo itu ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, ciri khasnya adalah komodo yang sekarang sudah hampir punah juga. Maka dari itu, komodo adalah salah satu hewan khas Indonesia yang dilestarikan. Oke. Dahulu Pulau Komodo itu adalah sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Nanti kamu cari 7 keajaiban dunia selain Pulau Komodo apalagi. Ya Naya, kita lanjut. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nah,
Jadi agar hewan di Indonesia tidak punah, maka pemerintah Indonesia mendirikan yang namanya Taman Nasional. Ya, salah satunya adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Ada juga yang di Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara tadi melindungi hewan komodo. Ya. Lalu bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan, tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ya Allah, jangan sampai ya nak ya. Hewan-hewan tersebut kasihan. Kenapa? Karena hewan-hewan itu adalah ciptaan Allah yang memang harus dilindungi oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Karena banyak sekali manfaatnya. Jangan kamu lihat hewan itu harimau itu dimusnahkan saja. Kenapa? Karena itu berbahaya bagi manusia. Tidak, di balik keseramannya itu banyak manfaatnya. Oke. Nah, tibalah ke tugas kamu yang pertama. Itu ada di halaman 114 di buku tema kamu. Nanti kamu kerjakan ya nak ya. Apa tugasnya, Bu? Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Ya, dalam laporan kamu harus menuliskan atau mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. Yang kedua, manfaat hewan itu apa? Yang ketiga, jumlah populasinya saat ini banyak atau sedikit. Yang keempat, penyebab kelangkaannya. Misalnya Bu sedikit, nah apa penyebab kelangkaannya? Yang kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Yang keenam, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Apa nak? Sebagai pelajar kamu harus berbuat apa nih agar hewan dan tumbuhan itu tidak langka atau tidak berkurang, tidak musnah. Oke, paham ya nak ya? Kerjakan tugas ini dengan tepat waktu. Oke. Jika tidak muat di buku tema kamu boleh menyalinnya di buku tulis. Hewan itu apakah ada di Indonesia saja, Bu? Tidak, hewan-hewan itu banyak di negara di dunia. Ya, kalau lebih kecilnya lagi itu banyak ciri khas dari daerah atau dari negara lain. Di antaranya negara ASEAN. Masih ingat ada berapa negara ASEAN semua? Ada 10 ya. Nah, di sini kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah luas perairan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Sepertiga dunia ini adalah daratan dan 2/3-nya adalah lautan, karena lebih luas daratan daripada lautan. Ya. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos,
Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencarian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Jadi, sebagian besar negara di Asia Tenggara, negara ASEAN ini adalah mata pencariannya bercocok tanam. Dahulu Indonesia itu disebut negara agraris. Kenapa? Karena Indonesia dahulu menghasilkan beras yang melimpah. Makanya dahulu Indonesia itu disebutnya bisa swasembada pangan. Ekspornya itu lebih banyak daripada impornya. Itu dahulu karena masih banyak sawah. Orang juga banyak yang mata pencariannya sebagai petani. Tetapi berbeda dengan sekarang ya nak ya. Sekarang sawah-sawah, dicoba kamu lihat di lingkungan kamu. Sekarang sawah-sawah di lingkungan kamu banyak dijadikan perumahan. Sehingga sekarang Indonesia tidak lagi disebut negara berswasembada. Ya, mengerti nak? Sekarang kita pelajari satu-satu negara-negara ASEAN. Kamu lihat ada bendera. Bendera apa saja ya? Yang pertama, bendera negara apa nih? Adalah bendera negara Brunei Darussalam. Tadi Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Dia dekat dari Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapita tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Sultan. Jadi sistem pemerintahan Brunei adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Ya, Brunei berbentuk Kesultanan Islam atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Yang kedua, bendera apa nih? Negara Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintah Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagai besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Nah, ini yang di benderanya ini namanya Candi Angkor. Ya, Kamboja ini adalah wilayah yang tidak besar. Ya, coba nak perhatikan. Bendera apa ini? Siapa yang tidak tahu bendera ini? Kalau tidak tahu berarti dia bukan rakyat kita. Rakyat apa? Karena bendera ini adalah bendera, betul sekali, bendera Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Suku, ada nyanyian. Suku di Indonesia ada apa aja nak? Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, agama, ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Pertama adalah Islam, kedua
Kristen Protestan. Ketiga, Kristen Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Betul sekali. Budaya, banyak ratusan budaya di Indonesia. Suku, banyak suku di Indonesia. Ya, bahasanya sama atau tidak? Bahasanya berbeda-beda. Tetapi yang dipakai adalah bahasa Indonesianya sendiri atau disebut bahasa Melayu. Ya, sehingga kamu masih ingat lambang negara kita adalah burung Garuda. Di kakinya burung Garuda itu ada bacaan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi satu juga. Tidak boleh kita terpecah belah. Karena rakyat Indonesia dikenal karena kehidupannya yang damai, yang rukun. Jangan sampai kita bisa diadu domba. Dasar negara kita apa? Yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Kamu masih ingat apa artinya panca? Betul, 5. Kalau sila, aturan. Betul, jadi Pancasila adalah 5 aturan yang harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia, yang dipimpin tentunya oleh seorang presiden. Siapa presiden Indonesia? Betul, Bapak Joko Widodo. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya nih, kamu sudah kelas 6. Bendera Indonesia ada berapa warnanya? Ada 2. 1, merah artinya berani. Jadi rakyat Indonesia adalah rakyat yang berani membela kebenaran. Jangan beraninya membela keburukan. Tapi rakyat Indonesia adalah rakyat yang berani membela kebenaran. Seperti para pahlawan kita dulu berani membela tanah airnya. Karena dalam hadis ada kata-kata hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang berani membela tanah air. Nah, kamu walaupun sekarang sudah tidak ada perang, kamu harus membela tanah air kamu. Ya, jangan sampai tanah air kamu ini direbut oleh negara lain. Oke, dan yang bawahnya adalah warna putih. Apa artinya putih? Putih artinya suci. Rakyat Indonesia hatinya harus suci, harus bersih. Jangan sampai hati rakyat Indonesia ini kotor dengan hal-hal yang tidak baik. Oke, paham ya nak ya? Suci dalam apa? Semuanya. Bagaimana Bu caranya? Jika orang Muslim dengan menjalankan diantaranya adalah supaya hati kita ini suci, bersih, kita sholat 5 waktu. Jangan sampai kamu tinggalkan sholat 5 waktu kamu. Ya, lalu yang non-muslim beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan sampai berbeda agama, kamu nih saling mengejek. Jangan sampai ya nak ya. Karena di dalam Al-Quran juga ya menyebutkan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku.
Jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang lain, oleh negara lain. Oke? Paham, Nak? Selanjutnya, yang bawah nih bendera apa ya? Siapa yang tahu? Betul, bendera Malaysia. Malaysia itu tahun 1400-an wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan tahun 1511. Portugis berhasil menguasai Malaka tahun 1641. Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang tahun 1824. Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Ketiga, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya di tahun 1957. Federasi Malaysia berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Ya, Malaysia adalah negara terdekat Indonesia. Kemarin masih ingat tumbuhan yang dikenal di Indonesia, kalau di kita namanya bunga sepatu, tetapi kalau di Malaysia namanya bunga raya. Oke, ya. Indonesia dan Malaysia adalah negara bersahabat, karena negara yang terdekat. Oke, dilanjut satu lagi nih. Bendera apa ini? Negara mana? Negara Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Fangun yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Ini banyak yang ngadu domba nih sehingga terpecah belah ya. Sekitar tahun 1800-an, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia pada pemerintah melawan gerilyawan komunis Patea Laos. Oke, nah tadi yang sudah kita pelajari ada 5 negara. Negara ASEAN semua ada 10. Yang nanti tadi itu belum begitu lengkap. Yang 5 negara tadi belum lengkap. Nanti kamu baca selain 5 negara tadi, kamu baca di buku tema kamu negara Myanmar juga, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Itu ada di halaman 115 sampai 125. Paham ya Naya? Nanti jika ada yang belum jelas, silakan kamu tanyakan ke guru kalian masing-masing. Oke, tugas kedua. Setelah kamu membaca informasi di buku tema tadi yang halaman 115 sampai 125 ya, itu kamu mengisi diagram Venn dengan membandingkan 2 negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Ini tugasnya ada di halaman 125. Oke Naya? Oke, yang pertama misalnya negara Indonesia, lalu yang kedua tadi negara Malaysia. Kesamaannya apa? Biasa kamu tulis juga di
tengah lingkaran itu. Oke, paham semua? Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Apabila ada hal-hal yang belum mengerti, boleh kamu tanyakan ke guru kalian masing-masing. Jangan sampai kamu tidak mengerti tetapi kamu tidak bertanya. Ya, jangan sampai karena malu bertanya sesat di jalan. Oh iya, tugas kalian lagi selain kamu belajar adalah kamu membantu orang tua. Sudahkah kamu lakukan membantu orang tua? Jangan sampai orang tua kamu bersedih karena kamu ibunya masak, ibunya sedang repot, tetapi kamunya main game, main HP. Jangan ya nak ya. Bersikaplah atau punya sikap empati terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua kamu, adik kamu, ayah kamu, terutama ibu kamu, karena surga di telapak kaki ibu. Oke, paham ya nak ya? Dan lagi, jangan tinggalkan ibadah kamu. Oke, orang muslim ibadahnya apa? Sholat 5 waktu jangan kamu tinggal. Membaca Al-Quran. Berbakti pada orang tua. Yang non-muslim beribadah menurut ajaran kamu. Oke, paham ya Naya? Demikian pembelajaran hari ini. Apabila banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekali lagi, patuhi orang tua kamu. Dan jangan lupa, sekarang masih pandemi. Selalu terapkan prokes, protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Satu lagi, membatasi mobilitas. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap tersenyum, jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.